warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak min syahr syawal at-tayyib, la ansa an uhanni'akum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini yang merupakan pertemuan untuk beristighatsah, untuk memohon pertolongan Allah. Istighatsah itu memohon pertolongan Allah, saudara, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita tercinta, menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bala dan musibah. Insyaallah istighatsah kita semua digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan demi sambutan luar biasa disampaikan oleh guru-guru kita, para tokoh kita. Ada yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Din Samsuddin. Tadi ada pesan menarik, beliau ingatkan kita semua bahwa negara ini sedang dirusak oleh si brengsek. Oke, saya nggak salah dengar tadi kan? Betul. Siapa? Si brengsek. Cakep betul tuh istilah. Boleh saya pinjam Pak Din ya? Saudara, memang betul semenjak si brengsek ini muncul, semua jadi brengsek urusan. Lo kan betul-betul lagi lo, pengen gue tangkap lagi kali lo. Saudara, kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Din tadi, saudara? Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada, saudara. Bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde brengsek, meja-meganya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semuanya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah kalau udah begitu jadi brengsek nggak? Brengsek. Nah kalau bicara kebrengsekan ini, saudara, bicara soal cawe-cawe. Ini lagi ngetren ini istilah cawe-cawe. Apa sih artinya cawe-cawe? Ikut campur. Ini bukan tuduhan, bukan, si brengsek sendiri yang ngaku. Betul. Jadi kalau nanti ada polisi nyalain, Habib jangan fitnah, dia yang ngomong, bukan gua fitnah. Betul, dia yang ngomong, dia ngaku dia mau cawe-cawe. Betul. Saya hanya mau mengingatkan si brengsek ini bukan baru sekarang cawe-cawe, saudara. Kami sudah menghadapi cawe-cawenya semenjak pilkada di Jakarta. Bagaimana dia menggerakkan semua instrumen negara, saudara, untuk membela seorang penista agama. Betul,
Saudara, kalau ketika itu saudara tidak ada aksi 411 atau yang dilanjutkan dengan aksi 212, saudara, dengan izin Allah, Allah menangkan kita semua. Kalau tidak ada 411, tidak ada 212, si penista agama tidak akan pernah diproses hukum, sudah. Loh, saya berkali-kali kok bertemu dengan Kapolri, saya berkali-kali bicara langsung dengan Kapolri. Kapolri nggak berani untuk memeriksa si penista agama tanpa izin si brengsek. Lo paham ya? Paham? Apa ya? Nah, sekarang saya mau tanya, penista agama dibela, dilindungi, dijagai, nggak mau dihukum, brengsek tidak? Jujur semua, brengsek tidak? Terima kasih Pak Din, istilahnya cakep tuh. Alhamdulillah saudara, alhamdulillah umat Islam bersatu. Turun aksi 411, turun 212 saudara. Sekalipun si brengsek ini sudah mencoba saudara, berusaha dengan berbagai macam upaya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh disentuh, jangan dipenjara, gak boleh masuk pengadilan, tapi kehendak Allah berbeda ya ikhwan. Uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku tetap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir, sallu ala nabi. Enggak sampai di situ saudara, begitu si brengsek ini lagi diadili secara tidak tahu diri, dia cawe-cawe si penista agama mau dijadiin gubernur di Jakarta. Brengsek gak tuh? Brengsek gak? Ini orang lagi berperkara saudara, urusan penistaan agama. Umat Islam lagi protes dari mana-mana se-Indonesia, sampai ada aksi 411 212 dengan tanpa punya rasa malu saudara. Dia cawe-cawe, dia satukan beberapa partai besar saudara, dia turunkan berbagai macam konglomerat, duit miliaran triliunan dikeluarkan supaya si penista agama bisa menjadi gubernur Jakarta saudara. Ini namanya cawe-cawe. Betul? Betul? Nah sekarang orang lagi pada ribut, oh ini ada yang cawe-cawe, lu baru tahu. Kita udah ngalamin dari dulu, betul? Betul? Tapi dengan semangat bersatunya umat Islam, kebersamaan umat Islam, walaupun dia cawe-cawe, dia kerahkan semua saudara, dari tentaranya, polisinya, konglomeratnya, medianya, pengamatnya, semua saudara dikerahkan. Bagaimana si penista agama ini agar lolos jadi gubernur DKI Jakarta? Tapi tetap semangat umat Islam, kebersamaan umat Islam, itu yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah sudah datang, seberapa kuat pun mereka, sebesar apapun mereka, sekaya apapun mereka, tetap mereka semua kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Takbir. Hasilnya saudara, yang didukung si brengsek, lengser dan longsor. Alhamdulillah. Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Nah, kenapa saya sebut lengser dan longsor? Lengser nggak bisa jadi gubernur, dan longsor masuk penjara. Alhamdulillah. Begitu keluar dari penjara pakai diangkat jadi komisaris Pertamina. Brengsek gak? Brengsek gak? Jadi saya setuju tuh Pak Din, itu perlu dibuat apa, hak ciptanya tuh Pak Din. Ini brengsek saudara, memang dari dulu sudah brengsek. Dan lebih brengseknya lagi, setelah dia kalah, dia tidak terima. Para tokoh dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi. Saya, gak usah cerita, 17 perkara. Masya Allah, brengsek tidak? Brengsek tidak? Brengsek tidak? Lo tahu kan siapa brengsek? Jangan lu sebut nama, besok lu penjara. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, brengsek gak? Akhirnya saya dengan keluarga hijrah ke Mekah. Alhamdulillah, enak di Mekah saudara. Pengen ini sih gak usah pulang lagi. Lu sih suruh gua pulang semua. Karena sampai sini gua di penjara. Begitu gua di penjara lu gak bisa tengokin ya. Ayo jujur, ayo lu bisa nengokin gak gua di penjara?
nggak bisa. Makanya kalau gue lagi di Mekah jangan suruh gue pulang. Masya Allah. Akhirnya saudara selama di Mekah semua Allah berikan penuh keberkahan. Tapi ada aja yang ganggu saudara, yang pakai nempelin bendera ISIS lah. Ini kerjaan siapa deh? Si brengsek. Lah emang kerjaan siapa saudara? Semua kerjaan si brengsek. Sampai ada gerakan-gerakan intelijen saudara untuk mempengaruhi pemerintah Saudi agar menangkap saya. Saya 2 kali ditangkap di Saudi. Saya 2 kali ditangkap di Saudi dan 2 kali saya ditahan di Saudi saudara selama hijrah. Tapi alhamdulillah setiap penangkapan dan penahanan tidak pernah lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena pemerintah Saudi teliti, dia periksa betul gak orang yang dilaporkan katanya teroris, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya melarikan diri dari hukum. Saudara, begitu diperiksa nggak ada bukti, dilepas oleh pemerintah Saudi saudara. Nah, jadi Saudi nggak bisa main di setel-setel dari sini, tangkep tuh tangkep, brengsek. Lu paham nggak? Anak kita mau pulang saudara, 3 kali saya mau pulang nggak bisa, terus dihalang-halangi, terus dicegah saudara. Brengsek gak tuh? Brengsek gak tuh? Sampai pulang yang terakhir, saya mau pulang yang terakhir, besok tinggal berangkat. Tahu-tahu hari ini saudara ada gerakan hacker dari Indonesia membatalkan seluruh pesanan daripada tiket pesawat saya dan keluarga, batal semua. Brengsek gak? Oh, kita protes, kita punya tanda bukti pembayaran, kita usahakan lagi, dapat lagi itu tiket dengan pesawat berbeda, jam yang sama saudara. Begitu berangkat ke airport, masuk semua anak istri saya saudara, tahu-tahu satu anak yang terakhir namanya nggak ada di komputer saudara. Terus dia mau kerjain bagaimana supaya tidak pulang saudara. Nggak mungkin saya tinggalkan satu anak di bandara saudara. Nah, ini kebrengsekan nggak sampai di situ. Begitu kita mau pulang kemari, berbagai macam cara dihalangi. Siapa menghalangi? Si brengsek. Lo memang itu menteri-menterinya kerja, siapa yang perintah saudara? Siapa yang perintah? Bagus, udah apal lo, udah fasih ngomong brengseknya. Alhamdulillah. Begitu kita pulang sampai di Petamburan saudara, tahu-tahu saudara ada oknum Pangdam nantangin perang dari Monas sana. Kami tantang FPI perang. Nah, FPI nggak punya senjata, lu nantang perang. Lu kasih senjata baru lu tantang perang. Betul. Takbir. Kalau FPI bersenjata, milisi bersenjata, silakan tantang perang kapan saja, kami ladeni saudara. Betul. Takbir. Kita nggak bersenjata ditantang perang. Ada jenderal bintang 4 saudara nantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Kenapa? Lagi ngejilat si brengsek. Supaya apa? Supaya diangkat jadi nomor 1 di kepolisian saudara. Tahu kita semua saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, kondisi-kondisi seperti itu brengsek tidak? Brengsek tidak? Oh, nggak puas sampai di situ saudara, ngadepin saya nggak berani, foto saya baliho dimusuhin. Tahu loh, jenderal brengsek. Betul. Loh, kenapa dilakukan itu? Buat ngejilat saudara, supaya dapat pangkat yang lebih tinggi dari si. Lu paham nggak? Kayaknya dari tadi lu banyak yang nggak paham. Ngerti? Paham? Nggak sampai di situ saudara, ada pasukan elit tentara dikerahkan ke Petamburan, namanya Kopsus, Komando Operasi Khusus. Ini bukan sembarang pasukan saudara, ini pasukan paling elit di Indonesia saudara. Isinya saudara orang-orang terbaik, prajurit-prajurit terbaik. 1 dari Kopassus Angkatan Darat, 2 dari Marinir Angkatan Laut, 3 dari Kopasgat Angkatan Udara saudara. Prajurit-prajurit terbaik dimasukkan dalam pasukan elit.
dikerahkan ke Petamburan. Saya bukan soal dikerahkannya, tapi baca SOP-nya, baca aturannya. Kopsus tidak bisa digerakkan oleh siapapun, termasuk Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan Kopsus hanya Presiden. Itu SOP-nya, saudara. Ada urusan apa itu Kopsus dikerahkan ke Petamburan? Lu mau perang? Ini Petamburan, bukan pertempuran. Betul? Pertempuran di Papua. Betul. Tentara kita dipotong-potong di Papua, marah gak? Prajurit-prajurit kita dibunuh di Papua, marah tidak? Kirim pasukan ke sana, perangi mereka. Bukan datang ke Petamburan, Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa itu semua terjadi? Saudara, ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, pembuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan, saudara, di framing. Semua media memberitakan, saudara, ada target, bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti, saudara. Begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM50, saudara. Jadi saya mau ambil ringkesan saja, dalam KM50 adalah si brengsek, dalam KM50 adalah si, jangan pikir kita diam, ada saatnya, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan, akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Enggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Lalu kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu, saudara, sekali lagi saya nyatakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50, saudara. Takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua para pembantai KM50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir, dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah, enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM50. Takbir. Dan si brengsek akan bertanggung jawab, saudara. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin, saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan, saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Makanya berkali-kali saya tantang, hei para pembantai KM50, termasuk para jenderal berbintangnya yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Takbir. Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil, saudara. Ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol, saudara. Yang mereka incar memang mereka mau bunuh saya kok.
Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar, saudara, tapi Allah, saudara, maha membalas segala makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar, saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato, saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya, kawan. Ada penuh tato dia punya tangannya, saudara. Kami tahu siapa mereka, saudara. Nah, begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar, saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus, sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki, bukan tembak menembak, tapi ditembaki, saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri, kemudian mereka, menurut mereka, mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Takbir! Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan, saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat ternyata apa yang terjadi, saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat. Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya, saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar, sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup, karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50, mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. 6-6-nya kami lihat, Habib, dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, 6-6-nya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar, saudara. Artinya apa? Ada luka bakar, ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara.
Tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini, saudara. Nah, maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan hari ini saya umumkan sekali lagi, saudara, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Nah, saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orangnya yang terlibat dalam pembantaian KM50, kejar, hajar, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang saya mau tanya ringkas saja, ini semua terjadi, saudara, biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jadi kerjaan si brengsek, brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Takbir. Bagaimana enggak brengsek? Tiada hari tanpa dusta. Tiap hari ngebohong lulu, saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah dari punya pemimpin pembohong, dari punya pemimpin penipu, dari punya pemimpin pendusta, saudara. Nah, maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin, saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan, saudara, ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Maka itu malam ini luar biasa, dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang, ya ikhwan. Catat baik-baik, saudara, sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita, saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya, saudara. Tapi anda tidak usah khawatir, sekecil apapun, saudara, diri kita, semiskin apapun harta kita, serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita, saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah, bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu riwayat, disebutkan alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Artinya, saudara, wajib bagi kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu, gotong royong, kerjasama, jangan berjuang sendiri-sendiri, saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Kalau kita bersatu, kita bersama, berjuang ikhlas, pasti Allah akan menolong kita. Dan Allah sudah janji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah, ya ikhwan. Nah, maka itu saya tidak pernah putus asa, dan saya tidak pernah ragu. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Setuju? Takbir. Si brengsek ini pernah ngirim jenderal tahun 2017 ke Saudi, ngajak saya damai supaya saya dukung si brengsek ini. Enggak, saya enggak mau. Orang yang dukung si brengsek juga brengsek. Setahun kemudian di 2018 ada jenderal bintang 4 lainnya lagi, saudara, dikirim nemui saya di Mekah, sama dibujuk supaya saya mau dukung si brengsek. Tidak.
Nah jadi nggak usah lah. Jadi kalau cerita cawe-cawe bukan baru sekarang dia cawe-cawe saudara. Dari dulu dia udah cawe-cawe saudara. Makanya dari 2019 melalui kota suci Mekah saya sudah serukan seluruh bangsa Indonesia makzulkan si brengsek ini saudara. Sudah berkali-kali kita teriakan, betul, betul. Dan apa yang saya suarakan di Mekah sampai hari ini tetap berlaku saudara. Saya nggak pernah tarik itu kalimat saudara. Lengserkan dan longsorkan saudara, nggak boleh dibiarkan negara ini diurus oleh orang-orang brengsek, betul, takbir. Nah baiklah ya kawan, ini jangan diterusin nih, ini udah gigi 7 nih, udah diterusin lagi akhirnya dol nih gigi. Pengacara mana pengacara? Pengacara kayaknya dipotong nggak ada darahnya nih. Tapi semua aman pengacara ya. Kalau pengacara bilang aman beb, tenang aja, tenang semua. Kita mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, nggak usah takut, betul. Perjuangan kita nggak boleh berhenti. Amar ma'ruf nahi munkar kita tetap lanjut. Semua orang-orang brengsek harus kita lawan, betul. Perang kita kepada pembantai KM50 tetap harus kita lanjutkan, betul. Maka itu siapapun presiden yang akan datang, saya amanatkan kepada mereka, tuntaskan KM50 sebelum kami tuntaskan dengan cara kami, betul. Takbir, sallu ala nabi. Nah baiklah ya kawan, tadi sudah saya singgung di negara kita saat ini korupsi udah gila-gilaan. Ada korupsi nikel, ada korupsi emas, ada korupsi batu bara, ada korupsi tembaga, macam-macam korupsi, nggak tanggung-tanggung. Korupsinya bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun saudara. Mau dibawa kemana ini negeri saudara? Rakyat di mana-mana susah, rakyat di mana-mana cari kerja nggak gampang, rakyat di mana-mana saudara kesulitan, kelaparan, melarat, seenaknya para pejabat korupsi triliun-triliunan, biadab, kurang ajar, brengsek.